Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya dengan NIM 32024020005. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek. Aplikasi penjualan Glowpink Skincare. Aplikasi penjualan Glowpink Skincare merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang dengan arsitektur modern untuk mendukung manajemen penjualan dan integrasi kecerdasan buatan. Aplikasi ini dibuat untuk memodernisasi pengelolaan stok produk dan data supplier yang selama ini masih dilakukan secara manual. Fokus utama pengembangan aplikasi ini adalah membangun sistem yang lebih profesional, aman dari akses ilegal, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan melalui teknologi. Tujuan saya adalah menciptakan platform penjualan yang terintegrasi menggunakan framework kode Igniter. Aplikasi ini dirancang agar memiliki batasan akses yang ketat bagi setiap peran pengguna, serta memanfaatkan si Vita AI Agent agar pelanggan bisa mendapatkan rekomendasi produk yang tepat sesuai kebutuhan. Demikian presentasi mengenai aplikasi Glowpink Skincare. Sebagai langkah selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan alur kerja sistem ini secara nyata. Selamat datang di demonstrasi aplikasi Glowpink Skincare. Ini adalah landing page sebagai halaman utama yang dirancang agar user-friendly. Produk, profil, berita, dan hubungi. Pelanggan dapat mengakses fitur rekomendasi AI untuk mendapatkan saran produk. Sekarang, mari kita masuk ke sistem melalui halaman login. Klik login. Ini adalah halaman login. Pertama, kita akan login sebagai admin dengan memasukkan username dan password. Pada dashboard admin, kita dapat melihat ringkasan sistem seperti total produk, total user, total supplier, dan total pesanan. Di sini ada laporan pesanan terbaru serta ada total pendapatan. Selanjutnya, manajemen produk. Admin memiliki akses penuh ke data produk. Fitur pencarian tersedia untuk memudahkan navigasi data. Sekarang kita coba cari. Tuliskan di sini yang ingin dicari, misalnya sunscreen. Nah, maka di sini sudah muncul apa yang ingin kita cari. Selanjutnya, admin juga dapat menambahkan produk baru di sini. Selanjutnya, menu kategori. Ini adalah penjelasan tentang kategori skincare. Data produk ini dilengkapi fitur cetak laporan untuk keperluan administrasi. Klik cetak di atas, maka laporan kategori sudah tercetak. Manajemen supplier. Pada menu supplier, admin bisa melihat daftar pemasok secara detail. Di sini, admin juga bisa menambahkan supplier baru. Sebagai contoh, saya input nama, asal tempat, selanjutnya nomor telepon, dan username. Tidak lupa juga untuk menambahkan password. Admin juga bisa melakukan edit atau menghapus supplier secara instan melalui ikon yang tersedia. Sebagai contoh, saya akan coba mengedit nomor supplier yang baru dibuat tadi. Klik ikon edit. Simpan perubahan, maka di sini nomornya sudah berubah. Selanjutnya, fitur hapus. Saya mencoba menghapus data yang tadi. Klik ikon hapus di samping ikon edit. Maka di sini datanya sudah terhapus. Pesanan. Riwayat pesanan dari customer akan muncul di sini secara real time. Admin dapat memantau status pesanan dan mencetak laporan transaksi. Selanjutnya, manajemen user. Admin dapat melihat daftar akun yang terdaftar. Untuk menambah user baru, kita input username, password, dan role. Sebagai contoh, kita akan menambahkan user baru. Klik tambah user yang ada di atas. Inputkan username, password, dan kita akan coba dengan role
customer. Nah, maka di sini user sudah bertambah. Selanjutnya, manajemen customer. Begitu pula dengan data customer, admin dapat mengubah profil mereka. Misalnya, memperbaharui nama customer. Di sini, sebagai contoh, saya akan mengedit nama customer. Klik ikon edit. Ubah namanya sesuai yang diinginkan. Maka perubahan akan tersimpan secara otomatis di sistem. Sekarang kita akan login sebagai supplier. Masukkan username dan password. Nah, pada dashboard supplier, supplier dapat melihat statistik produk mereka sendiri. Kelola produk. Supplier bisa menambahkan produk baru. Saya contohkan menambah produk. Klik tambah produk di atas. Misalnya serum glow. Nah, lalu klik simpan. Nah, produk akan langsung muncul di katalog. Fitur pencaharian dan cetak laporan juga tersedia untuk mempermudah monitoring stok bagi supplier. Selanjutnya di sini kita login sebagai customer. Nah, di sini langsung diarahkan ke profil customer. Customer dapat melihat dan mengubah profil mereka. Saya coba mengubah nama menjadi. Klik simpan dan perubahan berhasil diterapkan. Saat menu produk diklik, sistem mengarahkan ke katalog produk. Pelanggan bisa menambahkan produk ke keranjang. Lalu melakukan check out. Setelah mengisi semuanya, klik buat pesanan. Nah, pesanan ini telah terbuat dengan status menunggu. Selanjutnya, kita login kembali sebagai admin untuk memproses pesanan tersebut. Nah, di dashboard admin, pesanan baru akan muncul. Kita ubah statusnya menjadi selesai. Klik update status. Maka di sini statusnya menjadi selesai. Kita login lagi ke sebagai customer. Nah, bisa dilihat status pesanan di riwayat sudah berubah menjadi selesai. Selanjutnya, di sini kita mencoba rekomendasi AI. Masukkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Misalnya, skincare untuk kulit kering. Nah, di sini sudah muncul jawabannya dari AI agent. Demikian alur kerja sistem Glowpink Skincare dari sisi admin, supplier hingga customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit kode kelas dan function di bagian supplier. Pertama, mengenai kelas. Kelas supplier ini bertindak sebagai wadah utama yang mengelola seluruh alur data supplier. Di dalamnya, saya menerapkan enkapsulasi agar seluruh logika bisnis terkait supplier terstruktur dengan rapi dalam satu entitas. Mengenai fungsi atau metode. Konstruk ini adalah gerbang keamanan sistem. Fungsi ini otomatis memvalidasi apakah pengguna yang sedang aktif memiliki role sebagai admin. Jika bukan admin, sistem akan langsung menolak akses tersebut. Index berfungsi menampilkan data supplier dengan melakukan join table antara user dan supplier agar informasi data dapat ditampilkan secara sinkron. Proses tambah dan proses edit. Ini adalah fungsi CRUD inti. Fungsinya menerima input dari form, lalu melakukan insert atau update ke dua tabel sekaligus secara aman, serta memastikan data tetap valid sebelum masuk ke database. Delete. Fungsi ini memastikan data dihapus secara konsisten dari tabel supplier dan tabel user, agar tidak meninggalkan data sampah di database. Dengan struktur kelas dan function ini, aplikasi menjadi lebih modular, mudah dikelola, dan memiliki tingkat keamanan yang terjamin. Sekian penjelasan teknis mengenai struktur kelas dan function dalam controller aplikasi Glowpink Skincare ini. Secara keseluruhan, sistem ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional bisnis, sekaligus menjaga keamanan data melalui mekanisme session management dan validasi input yang ketat. Saya menyadari aplikasi ini masih memiliki ruang untuk pembangunan seperti optimasi fitur pelaporan dan pengembangan algoritma AI yang lebih kompleks di masa depan. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.